bisa lihat nih, arah pesawatnya bener-bener masih di sebelah kiri banget. Yang ini cukup sulit banget harusnya untuk teman-teman dari DG yang lagi-lagi dia harus menuju ke arah selatan, di mana Stone Ridge juga akan bergabung dengan teman-teman di mana ada Aura Esport di sana. Waduh, di game sebelumnya nih di Bermuda yang ketiga dari DG sendiri sempat kekat sama para player dari RRQ Hades. Ini bakal jadi PR lagi untuk dari DG karena mereka harus early fight langsung bersama dengan Aura kali ini tentunya sudah ada bakal keluar di mana Zafra berhasil untuk dikenakan. Masih ada Desi juga berhasil dikenakan dari para player DG Esports tentunya. Langsung dimasukin Father juga cukup karat tapi Father masih bisa nge-counter dengan Thompsonnya. Abang yang terdapat digebuk-gebuk gila Adril pakai parangnya sakit benar. Ya ampun, Garcia juga terkenakan menyisakan Amex sendirian yang ternyata terlalu jauh. Aura Fire, sorak-sorak tepuk tangan di studio membuat kita semakin panas. Iya, ini dia dari teman-teman DG Esport yang masih utuh 3 orang, di mana Abax juga masih cukup sekarat, tapi kita bisa lihat juga di mana Amex yang bakal langsung backup aja. Ini sangat gak wise banget apabila Amex masih mencoba untuk holding position di area sana, sedangkan DG, wow, tadi Azri menggunakan bukan katana sih, parang. Yoi. Nggak apa-apa, aku nggak pegang senjata, tapi aku pegang parang. Yes. Nah, itu pun masih bisa dapat 1 orang ya. Dapat 1 orang. Lawannya pakai plasma gun dan wah gila itu emang benar-benar kayak yang dipertaruhin tuh bukan lagi bukan lagi lu di kanan lu di kiri lu support gua lu atau gimana. Itu udah tinggal 1 lawan 1 dan ya udah tinggal fight-nya aja kayak gimana. Ternyata di sana Amex sudah mulai diburu oleh para player dari GGWP ID Esports sepertinya di mana Waduh. apinya dipadamkan oleh GGWP ID Esports. Iya, ini dia Aura Esport, tapi nggak apa-apa mengingat Aura Esport lagi-lagi sudah mendapatkan 2 kali buyanya. Memang bukan rezekinya untuk di match terakhir mungkin. Oke, tapi kita nggak apa-apa karena kita masih punya 11 tim, 43 yang alive dan ini benar-benar masih awal banget, bahkan masih ada sekitar 48 detik lagi untuk zona keduanya. Yes, dan dari tim DG-nya sendiri ini yang paling honest ya. DG dari setelah perhitungan dari round 1 sampai ke 3 tadi sempat gue lihat kalau DG itu ternyata masih di bawah klasmen ke-6. Ya. Masih ada di bawah dan ternyata itu memang benar-benar dibutuhkan sama DG Esports untuk nge-up di game-game terakhir. Dan kita melihat kali ini akhirnya Encang Regi EVOS Mr. 05 berhasil menjadi man of the match atau player of the match di round sebelumnya dengan total perolehan 5 poin eliminasi. Iya, tapi kalau gue bisa notice lagi EVOS Esports yang kemarin juga berhasil untuk mendapatkan dari Sam 13-nya untuk total 13 poin kill, dia berhasil untuk mendapatkan 20 poin. Berarti gue punya jadi mitos tersendiri nih untuk EVOS Esports, dimana kalau andai kata Sam 13 yang mendapatkan total 13 kill untuk 6 match itu berarti dia mendapatkan 20 poin. Iya, itu mitos untuk season yang sekarang ya. Iya. Untuk season depan siapa tahu gitu ya kan. Ada lagi tiap matchnya Regi dapat 5 kill dan kita melihat ternyata EVOS sudah mulai bertemu dengan lawan-lawannya. Sudah ada para player dari GWP ID Esports tentunya. Di arah atas juga sudah ada RRQ yang memantau tentunya dari area Refinery. Tidak pernah lepas di kala hari dari Refinery tentunya harus lebih berhati-hati lagi, apalagi Sam 13 di sana sudah mulai dipantau aman oleh Mr. Ari dan nggak dikasih lepas. Di mana saling jual beli tembakan sama-sama menyalakan shield Chrono untuk dihancurkan terlebih oleh Mr. Ari di sana di headshotin langsung masuk ke Bonobon Kapten, tapi dibalaskan dengan sangat sigap oleh Street, berhasil menumbangkan Mr. Ari. Bahkan di end gak bos Mr. 05 juga masih untuk menembak sekarang Meron di sana yang masih bisa untuk memasangi 1 gloss, tapi Sam 13 harus sudah dipulangkan ke lobby bersama dengan Mr. 05 yang kali ini masih bisa untuk mengulung medical kitnya bersama dengan Meron juga, tapi Bar masih menembak menuju ke arah EVOS. Iya, ini 1 tukar 1 nampaknya dari GGWP dan juga teman-teman dari EVOS Esports yang sepertinya juga dari EVOS juga nggak mau membiarkan begitu aja, masih mencoba untuk nge-tapping dan kita bisa lihat untuk setup dari GGWP mereka sudah membagi formationnya di mana ada GGWP teman-teman yang mungkin bakal mencoba back off lagi, tapi kita juga bisa bilang di sisi sebelah kanan itu ada teman-teman dari IOG. Betul, sempat nongol sedikit barusan ada kepalanya Lord ya, tapi dari Lord sendiri sudah mulai back off lagi, bergabung lagi dengan teman-temannya untuk melanjutkan rotasinya mungkin karena dari IOG sendiri dituntut untuk mendapatkan poin maksimal. Dan di sini ternyata sudah ada para player dari The Prime yang menembak menuju ke area player dari RRQ Hades yang masih terlalu jauh juga. Ini kalau menurut gua masih bisa untuk saling menahan sih. Iya, dan sepertinya ini antara RRQ
atau enggak teman-teman dari TP, tapi begitu juga ada teman-teman dari Dranix yang memang masih menggunakan vehicle. Hati-hati di sini teman-teman dari RRQ sudah mencoba untuk setup baik banget. Dan ternyata Dranix cukup agresif kali ini, bakal langsung melakukan racing menuju ke arah RRQ Hades tentunya. Tapi masih ada Prime yang masih bisa untuk mengacaukan pertempuran, menjadi prahara dalam keharmonisasian pertempuran yang terjadi. Tapi dari Dranix kali ini masih cukup bersabar juga, dengan hand cannonnya coba dilontarkan menuju ke arah atas, akan meledak namun masih belum kena siapapun. Ternyata kali ini sudah ada Valens yang terkena peluru cukup sakit dari arah The Prime tentunya. Dan dari Dranix pun harusnya sudah mulai mengetahui adanya tembakan dari arah kejauhan, yang mana Keizo sudah mulai menembak menuju ke arah The Prime. Ya, dan sepertinya di sini TP harus mencoba membuang resource dia, di mana ada 2 tim di depan dia, dan sepertinya di posisi di bawah juga ada teman-teman dari Dranix, dan di posisi atas ada teman-teman dari RRQ. Aku ingatin sekali lagi, di mana RRQ yang kemarin sempat bermain entah di match berapa, itu dia bermain benar-benar baik banget di last day-nya, di last match-nya itu sampai di atas Refinery dengan mendapatkan buyanya. Ini yang aku mau bilangkan, bahwa RRQ itu punya setup Refinery yang cukup baik. Yes, tidak diragukan lagi untuk RRQ sendiri di Refinery. Jangankan bersatu di satu area yang sama, terpisah pun RRQ di Refinery itu sangat-sangat mematikan. Jadi hati-hati aja ya. Mahal banget nih kayaknya nih. Aduh, ini Kakak Limzi ini bikin ngiri teman-teman yang ada di mana ya. Dan ada Ajik sepertinya yang udah mendapatkan seorang Kings, why not ya. Lagi-lagi Rosugot dan Kings masih dengan dendamnya yang tersumatkan, karena tadi sempat dibalaskan juga di area force untuk game yang kelima. Ternyata kali ini masih tembakan dari ketiga tim yang kali ini ada di satu area yang sama, masih belum usai dan masih belum ada juga yang terculik. Ya, dan sepertinya kalau aku bilang untuk mengingat kalah hari di match ketiga, ini banyak banget penumpukan di area zona selanjutnya, di mana yaitu adalah Bayfront. Apakah untuk di last match sekarang, yang dimana nih masih kalah hari, akan penumpukan juga untuk di zona terakhir ya? Aura sendiri udah nggak ada ya? Aura udah nggak ada kemungkinan, bukan kemungkinan lagi, memang di Bayfront udah tidak mungkin lagi adanya Aura di sana. Jadi bakal jadi agak sedikit longgar untuk tim-tim yang lainnya ya. Tapi di Bayfront sendiri seharusnya tuh ada teman-teman dari First Rider. Betul. Dan ini dia sepertinya untuk kedua tim kita, di mana ada RRQ dan juga ada The Prime, dan masih tersisa 11 tim, 40 orang yang live, dan ini sepertinya dari DG bakal mencoba untuk bermain di luar zona. Betul, bermain untuk mengamankan objektif placement terlebih dahulu. Sementara itu yang tadi sempat dimention area Bayfront, benar-benar emang karena Aura udah nggak ada, jadi di Bayfront ternyata hanya First Rider saja, tapi zonanya sudah tidak ada di area Bayfront. Iya, karena untuk zona selanjutnya tuh benar-benar berada di tengah, dan sepertinya teman-teman dari RRQ akan kesulitan banget, mengingat bakal banyak banget tim-tim yang bakal coming ke arah mereka. Dan kita bisa lihat di sini sudah ada teman-teman dari Dranix, ada teman-teman dari The Prime, ada juga teman-teman dari GGWP, yang dimana mereka tuh masih mempunyai kompon ya di area Refinery sendiri. Sedangkan kita bisa lihat di sini Dranix mencoba membagi vision di area bagian patahan bawah, sedangkan di sisi sebelah atas kiri lagi itu ada teman-teman dari RBR. Betul ya, dari area Foundation ya tadi kalau nggak salah. Dan ini untuk ketiga tim yang masih saja dari tadi melakukan tembakan, melontarkan peluru jarak jauh. Ini hanya membuang resource AR mereka semakin menipis yang udah mereka siapin, udah mereka kumpulkan untuk masuk ke late game. Tapi di mid game sekarang mereka sudah membuang-buang itu dan tidak mendapatkan hasil apapun. Iya, dan sepertinya ini tempo untuk di kalah harinya sendiri akan sedikit diturunkan lagi. Mengingat kita bisa lihat untuk deja vu dari match ketiga, bahwa kalah hari itu di Bayfront-nya sendiri untuk di late game ya, itu masih ada 11 tim. Yes, ini juga di zona kedua. Masih 11 tim. Masih 11 tim dengan 40 orang yang masih hidup. Itu artinya masih dengan satu tim saja yang dipulangkan menuju ke lobby. Dan setiap tim yang kali ini masih hidup melakukan rotasi itu masih aman-aman saja, belum ada pattern yang ketemu, kecuali mungkin dari Dranix sama RRQ aja yang masih berdekatan. Dan itu juga di area yang berbeda, RRQ-nya di atas sementara Dranix-nya ada di bawah. Dan kalau kita ingat tim-tim yang ada di luar zona seperti Kings dan juga DG, Kings-nya sendiri pasti bakal memutar menuju ke arah atas menurut gue sendiri. Kalau misalkan kita berkaca ke permainan Kings yang sebelumnya, pasti melipir menuju ke arah atas, masuk dulu menuju ke area Shrine. Setelah dari Council Hall ada Rosogo di depan, gak bakal dilawan. Termasuk dari DG sendiri, mereka bakal coba untuk ngamanin terlebih dahulu placement yang bakal mereka miliki. Benar, apalagi ini match terakhir. Ini match terakhir yang dimana bukan mereka saatnya untuk bermain-main lagi. Mereka harus lebih konsisten penuh untuk mendapatkan golden ticket ya. Dan sepertinya kita bakal lihat di mana ada teman-teman FR bakal mencoba untuk langsung masuk aja ke dalam zona. Mengingat ada D1 nih harus di knockdown oleh Straw Hand dan
langsung dipulangkan begitu saja. Kalau nggak nge-end, Enggak, betul. Itu satu poin tambahan dari Kings Esports tentunya. Ternyata dari Force sendiri setelah tadi sempat masuk menuju ke arah Bevron ya. Iya. Mereka coba untuk keluar terlebih dahulu ke belakang dengan mendapatkan satu launchpad. Jadi dari mana ya? Dari area Strange bagian kanan Conceal Hall, setelah ada launchpad baru mereka masuk lagi menuju ke dalam zona selanjutnya. Sudah didahului oleh para player dari Rosugo dan Kings masih berada di luar. Akhirnya juga dari DG sudah berhasil masuk ke dalam zona selanjutnya. Berarti ini artinya kalau kita bisa lihat ada FR yang tadi menggunakan launchpad, berarti seorang Diwan tadi yang menggunakan launchpad langsung di take down oleh teman-teman dari Kings. Iya. Dan kita bakal lihat untuk zonanya benar-benar sempurna. Zonanya memang kalau yang gue bilang sama Fiska tadi itu benar-benar peka. Di mana ada penumpukan, di situ zonanya terjadi ya. Gitu ya. Di situ lingkarnya ada. Karena dari game-game sebelumnya pun ketika misalkan penumpukan terjadi di command post, zonanya selalu ke command post. Kalau misalkan reviewnya di penumpukan, zonanya ke sana juga. Termasuk untuk map-map yang lain kayak tadi penumpukan ada di Brasilia, ya zonanya masih ada aja terus di Brasilia. Benar. Paling ketika zona keempat mungkin menuju ke zona kelima baru agak sedikit kepental ke sana ke sini yang ngebuat dari penumpukan tersebut yang tadinya ada dalam termasuk dari tim-tim yang sedang fight juga ada di dalam zona. Ketika zona kelimanya terpental, ternyata yang ada penumpukan tadi harus benar-benar struggling masuk ke dalam. Ribut banget dah itu. Iya, karena ada juga yang bisa membantu tim-tim bakal mencoba menebak untuk zona selanjutnya, info zone, betul. atau memang predik dari seorang kapten yang memang oke kita langsung rotasi ke sini, kemungkinan bakal ada zona di sini, dan kita bakal lihat di mana ada teman-teman dari GGWP ID Esport yang bakal bertemu dengan teman-teman dari Kings Esport, dan gue rasa di sini teman-teman dari GGWP bakal mencoba untuk menaik ke atas, sedangkan di bawah sana teman-teman dari sisi lain ada EVOS Esport yang bakal mencoba melawan teman-teman dari DG. Oh my god, akan kiri dari mimpi berbentuk DG karena kali ini ada Fox yang sudah mulai menahan posisinya. Azril yang masih bisa selamat, tapi Abak sulit untuk diselamatkan. Coba dapatkan granat untuk ke bawah sana, dan DG Esports tentunya kali ini cukup kesulitan. Posisi agak sedikit tertahan, sementara Ajix berhasil memulai seorang ombak di arah belahan dunia yang lain, dan EVOS coba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Tergigit, cukup sakit, dan masih bisa untuk survive tentunya. Masuk dulu ke dalam zona, tapi kali ini Rosugo jadi tempur. Ada Tion yang terlalu, dan Lever Slider dipulangkan di posisi ke-11. Dan ini dia kita bakal lihat teman-teman dari Rosugo Veda yang berhasil untuk mengantongi 4 poin kill. Di sisi lain Straw Hat harus terkena pukulan karena sakitnya zona, dan sepertinya kita bisa lihat dari Meron yang sudah mencoba untuk naik ke atas dan bakal langsung mendengar critical damage dari seorang IOG Hand. Yes, dia terkena sedikit headshot juga menuju ke arah ubun-ubun rupanya di sana dari tembakan seorang Meron yang cukup on point, tapi masih belum berhasil untuk bertahan siapapun di sana. Meron berhasil mendapatkan visi yang sangat luas tapi sudah tidak ada di dalam zona juga. Kali ini PR benar untuk GGWP untuk masuk ke dalam zona selanjutnya karena mereka tertahan oleh TP dan juga IOG. Tapi daerah lain kali ini RBR juga yang kali juga menembak ke hadapan sana. Ada DG tentunya yang mana RBR juga harus masuk ke dalam zona selanjutnya. Ada Ararki dan juga Dranix yang malah jadi kayak bersahabat banget nih Ararki sama Dranix. Ditembak dari arah jauh oleh Frus menuju ke arah Dranix tentunya, tapi Meron bersama seorang TP di sana, dan ternyata DG Esports dipulangkan di posisi ke-9. EVOS yang masih hidup dengan 3 playernya. Mr. 05 masih bisa diselamatkan dari below di alih, ternyata Bar berhasil dapat 1 player dari The Prime tentunya. Zonanya sudah berjalan, hati-hati, cukup sakit. Ini bakal jadi fight yang sangat-sangat alot tentunya di late game. Masih ada Arul 8 seorang Frus tentunya. Masih ada Borga juga menuju ke arah sana. The Prime dipulangkan menuju ke arah lobby. Tim nomor 7 juga sudah mulai masuk ke arah zona selanjutnya. Ada Rosugo di sana di arah bawah, dan GGWP dieliminasi di posisi yang ke-7. Dranix dan juga RRQ harusnya bisa mendominasi, tapi Iwan juga sulit masuk dalam zona selanjutnya. Di sana Astridnya harus dikerangkan di luar zona, cukup sakit. Mister 05 EVOS-nya juga ditumbangkan di posisi yang ke-6. RBR menjadi marah bahaya untuk EVOS tentunya. Ya, dan kita bisa lihat di sini tersisa 5 tim aja, 18 yang alive, di mana ada teman-teman dari RBR yang mencoba untuk mengambil bawah patahan. Di sisi lain juga di daerah atas ya, ada teman-teman masih ada RRQ Hades dan juga teman-teman dari Dranix. Betul, Sorry, dan- IOG ternyata. Betul, IOG juga masih ada tapi harus Dranix masuk ke dalam zona selanjutnya, dan Dranix dan RRQ masih ada di satu arah yang sama. Tapi ternyata inilah pelontarnya Bion benar-benar mematikan, berhasil dapat 1 orang legal di take dan begitu saja. Tapi kali ini IOG sudah mulai masuk, dikeker lagi pelontarnya. Harus dapat seorang yang ternyata dari Dranix yang coba untuk naik menuju ke atas juga. IOG coba untuk melakukan rasi menuju ke atas, legal untuk knockdown kembali. Valens hati-hati kepleset, sendirian lagi kali ini Valens. IOG sudah ada di atas, kali ini Rogo coba untuk langsung masuk menuju pertahanan dari arah kini. Dranix sudah mulai naik menuju ke arah atas. Bion berbahaya. Rogo juga kali
kali ini serta tembak. Masih ada Alon yang masih coba untuk membalaskan. Bion terkena juga kali ini. Masih ada upaya penyelamatan. Masih bisa diselamatkan. Awas kepleset Bi. Masih bisa tapi Rulgutnya yang menyelamatkan. Harus tersungkurkan. Lot yang kali ini menjadi harapan untuk Island of God. Juga ditumbangkan. Zonanya mengarah menuju ke arah bawah. Ya, dan kita bakal lihat di sini ada Borgai yang bakal mencoba untuk melawan, sudah terpakaikan dan mencoba untuk nge-revive temennya dulu, mencoba untuk holding position dulu. Harusnya temponya diturunkan lagi, mengingat ini masih ada 4 tim dan itu dia Keizo berhasil untuk mendapatkan seorang Shiro. Dranix yang kali ini berhasil masuk menuju ke arah late game, tapi di sana RRQ masih survive juga sendirian saja. Valens terkurung di dalam gulungnya sendiri dalam waktu 3 detik. Harusnya kali ini moving dan Keizo coba dihancurin terlebih dahulu. Glual seorang Valens tentunya bakal menjadi tergigit. Dipulangkan oleh Borgai tapi Dranix harus turun. Di bawah ada Rosugo. Akankah kali ini penutup yang manis untuk Rosugo karena dia mendapatkan zonanya. Rosugo dengan 4 kill. Dranix yang tereliminasi. Masih ada Herbert